Bless you all. Terima kasih. Tuhan memberkati. Silakan bisa duduk. Thank you guys, rekan-rekan yang melayani. Thank you ya semua. Shalom. Juga untuk semua rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming online. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesetiaan Anda boleh beribadah. Haleluya. Halo bro. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Hatori-sang, Sako-sang, Sasiburi. Haleluya. Genki kah? Genki by grace ya. Thank you, thank you. Haleluya. Saudara, kita bersyukur sungguh komitmen Anda di dalam mengasihi Tuhan dan setia kepada Tuhan. Saudara yang datang ke tempat ini bukan semuanya serba keadaan enak, keadaan baik, saudara ya. Brother kita itu Hatori-sang secara kesehatan anytime dia bisa pergi, saudara ya. Anytime dia bisa berpulang ke rumah Tuhan. Tapi setiap kali dia ada kesempatan dan tubuhnya dia kuat, dia berusaha untuk beribadah. Dia jalan sudah sangat susah pakai kursi roda ya. Dan istrinya yang setia tidak mudah untuk membawa juga ya. Thank you Hatori-sang, arigato ne Sako-sang ya. Saudara berikan tepuk tangan untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan, setia kepada Tuhan. Anda adalah orang yang setia kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin. Tadi saya bilang juga semalam saya diteleponin saudara sama brother kita ini Henry, Pastor bisa jemput saya enggak besok? Bisa sih bisa, saya bilang, tapi saya harus pelayanan dulu ke Gunma. Tadi pagi kami pergi ibadah dan pelayanan di Provinsi Gunma. Wah, dia bilang gak mungkin ya Pastor karena saya harus berada di sini untuk melayani. Saya bilang, kenapa kamu? Ternyata dia telepon saya untuk pinjam tongkat orang tua itu, saudara ya. Kalau jalan gitu ya, tongkat gitu ya. Gak tahu kenapa dia tanya saya dan tanya di rumah saya ada. Jangan-jangan dia berpikir Pastor udah mempersiapkan untuk masa depan. Saya bilang di rumah enggak ada, tapi di gereja mungkin ada. Saya bilang ya, mungkin di gereja. Udah diperiksa belum di bawah ya? Nah, jadi ternyata kakinya ini keseleo dan berat, saudara ya. Tapi dia bilang, Pastor saya tetap mau melayani. Saya bilang, udah enggak apa-apa, ganti aja. Kamu dalam keadaan sulit. Enggak, saya tetap mau melayani. Jadi dia melayani dengan kaki yang diikat dengan sesuatu, saudara ya. Jadi saya bilang sama dia, jangan loncat-loncat. Saya ada pesan ya. Jangan loncat-loncat ya. Jadi kita ikut Tuhan bukan berarti semua serba lancar. Ikut Tuhan bukan berarti semua enak. Ikut Tuhan bukan berarti kita nggak mengalami musibah, bisa saja ya, sakit, bisa di kaki, rekan-rekan yang mengalami sakit juga ada, ya tantangan yang tidak mudah. Tetapi saudara, kita ikut Tuhan karena apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita, kebaikan Dia yang tidak bisa dibayar dengan apapun kecuali dengan hati yang percaya, hati yang mau betul-betul berkata hidupku untuk Tuhan. Saudara, dalam perjalanan Pastor tadi pagi bersama Pastor Lucy, kami ibadah dan melayani di Gunma. Ada satu sepanjang perjalanan kami dengar khotbah, saudara ya. Dan di dalam khotbah itu hamba Tuhannya menyampaikan satu pesan tentang kisah yang saya yakin Anda pernah dengar atau Anda lupa. Saya ingatkan kembali, ada kisah di mana Yesus sedang diurapi oleh seorang wanita. Ya, dan diurapinya dengan sesuatu yang luar biasa, yaitu minyak narwastu yang sangat mahal. Alkitab menuliskan minyak itu harganya 1 tahun gaji. Pada zaman itu 1 hari 1 dinar. Jadi
nilainya 300 dinar. Hampir 1 tahun gaji dari minyak wangi yang luar biasa mahalnya, tentu dengan dibuat dengan luar biasa, saudara. Dan rupanya wanita itu yang suka akan parfum, dia memutuskan untuk mempersembahkan yang terbaik parfumnya itu kepada Tuhan Yesus beberapa hari sebelum Yesus ditangkap dan mati disalibkan. Ya. Kemudian hamba Tuhan ini berkata, kenapa wanita itu begitu sangat ekstravagans, sangat bermewah untuk melepaskan harta yang sangat mahal untuk mengurapi Tuhan. Nah, hamba Tuhan itu berkata, karena wanita ini adalah orang-orang yang mengalami first hand experience of the grace of Jesus. Orang-orang yang langsung mengalami kasih karunia Tuhan. Tahu kasih karunia Tuhan. Kalau orang yang tahu kasih Tuhan, dia tidak hitung-hitung dengan Tuhan. Dia persembahkan bahkan hidupnya kalau perlu. Saya berharap bahwa di jemaat Tuhan, baik di sini maupun rekan-rekan yang beribadah melalui live streaming online, kita boleh menjadi orang-orang yang the first hand to know and to experience the grace of God. Kita boleh menjadi orang-orang yang pengalaman langsung, mengalami langsung dan tahu langsung. Bukan sekedar kata orang, bukan sekedar cerita dari orang, tetapi Anda dan saya menjadi pribadi yang tahu benar dan mengalami bahwa kasih karunia Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Kasih karunia Tuhan tidak bisa ditukar dengan apapun. Haleluya. Saya berharap dan doa saya betul-betul jemaat boleh mengalami the people, the first hand. Kalau bahasa Inggrisnya, pengalaman langsung. Pengalaman yang langsung dialami dan mengerti akan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kalau itu kita sadar, hidup kita akan terus boleh bertambah kuat, bertambah bertumbuh, bertambah mengenal akan Tuhan yang ajaib, saudara. Ya, saudara, di masa-masa sekarang ini keadaan, kalau kita lihat secara keseluruhan, dunia ini sebenarnya mengalami resesi yang luar biasa. Juga hal-hal yang sangat tidak pasti, keadaan dunia, saudara, stres yang luar biasa, peperangan yang terus ada. Saya tidak tahu apakah saudara memperhatikan nggak, bahkan di Indonesia 1 minggu yang lalu sebenarnya terjadi perang walaupun kecil, sampai orang-orang kurang lebih 25-30 orang mati di Papua. Anda lihat gak tuh? Sebagian besar kita mungkin gak lihat ya, gak perhatiin. Tapi di Indonesia pun terjadi, saudara, dalam skala kecil. Ya, dalam skala besar kita tahu di Ukraina dengan Rusia sampai sekarang sudah ratusan ribu orang mati, jutaan orang terluka, jutaan rumah hancur, belum selesai, saudara. Ya, dan kita tidak tahu, semakin gentar, semakin kita berharap tidak terjadi, tapi kita tidak tahu. Karena Rusia punya nuklir yang kuat, ya, sudah ngomong mungkin mau keluar, saudara ya. Nah, kita tahu 2 minggu lalu tentunya ya, di Israel yang sekarang berperang dengan teroris Hamas, ya. Dan keadaan yang sangat tidak mudah, semua tidak pasti, termasuk di Jepang sebenarnya secara ekonomi sangat goncang, saudara ya. Dengan berbagai situasi, persaingan dunia, juga jumlah penduduk yang tidak nambah-nambah di Jepang ini semakin berkurang, membuat keadaan tidak mudah di masa depan. Ya, nah, orang-orang tambah stres, tambah takut, khawatir juga. Tidak heran kekhawatiran bisa timbul juga bagi kita
khususnya orang-orang tua memikirkan masa depan anak-anak kita. Ya. Saudara, wajar kalau saudara agak khawatir terhadap situasi dunia, terhadap anak-anak. Ini memang satu tantangan bagi kita ya. Nah, di sini juga saya tahu banyak yang udah cukup berumur senior ya seperti pastor ya. Umurnya sudah di atas 60 ya. Terkadang kita mikir, aduh gimana ya, masih berapa tahun lagi ya kaki saya masih bisa gerak ya. Berapa tahun lagi ya masih bisa begini ya. Ada kekhawatiran dan sebagainya. Bisa timbul. Ya. By the way, saya cek bahwa ternyata di tahun-tahun terakhir obat penenang variasinya tambah banyak, jenisnya tambah banyak, terus tambah meningkat orang memakai obat penenang. Jadi rupanya banyak orang yang stres, banyak orang yang susah tidur, nggak bisa tidur sehingga harus minum obat penenang. Padahal dunia ini secara kecanggihan luar biasa. Internet luar biasa, informasi luar biasa. Tetapi rupanya hal yang di dalam manusia itu tidak bisa diobati dengan teknologi. Yang di dalam ini harus betul-betul mengikuti prinsip Tuhan. Kalau enggak, orang Kristen pun bisa menjadi orang yang khawatir, yang bahkan minum obat penenang untuk bisa tidur, saudara. Saya berharap di sini by the grace of God, saudara boleh sehat, boleh kalau perlu tidak perlu minum obat penenang. By the grace of God, kiranya kita boleh mengalami damai dalam kehidupan ini. Sehingga kita bisa hidup dalam segala keadaan apapun, menghadapinya dengan tenang, saudara. Ya. Nah, saudara, kita mau belajar bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera, yang memelihara damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita dalam hidup ini. Ya. Nah, Filipi pasal 4, kita Filipi pasal 4. Kita akan baca dari ayat 4 sampai 9. Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Nanti kita akan belajar dan kita bahas ya. Ayat 4 kita mulai. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7. Bersama-sama 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Filipi ayat 7 dan ayat 9 menjanjikan sesuatu kebutuhan di dunia pada saat ini, yaitu damai sejahtera dari Allah yang menyertai, damai sejahtera yang memelihara hati dan pikiran kita. Nah, saudara, pada waktu Rasul Paulus menuliskan ayat ini dan
menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan petunjuk firman Tuhan. Pada waktu itu dia menulis bukan lagi on vacation. Dia bukan lagi duduk di satu bukit dengan kopi yang hangat, dia minum sambil doa, dia mikir. Dia bukan di tempat yang enak pada waktu dia menuliskan petunjuk ini. Yaitu dia berada di tempat yang disebut tawanan. Rasul Paulus menulis surat ini ketika dia di dalam masa tawanan. Masa yang tidak pasti, masa yang penuh dengan stres luar biasa, masa yang mungkin zaman itu dia tidak tahu apakah besok hari dia bisa hidup. Karena zaman itu orang bisa dibunuh oleh pemerintah dengan semaunya. Tidak ada yang namanya ham. Ham babi guling ada, saudara. Ham babi yang diasapkan ada, zaman dulu sudah ada. Tetapi ham, hak asasi manusia tidak ada pada zaman itu. Jadi negara siapa bisa membunuh, kelompok bisa membunuh orang dengan seenaknya. Apalagi sudah dicap sebagai pemberontak, pembuat onar, pengacau, hal-hal yang merusak di masyarakat, dia bisa dianiaya bahkan dibunuh. Dalam kondisi itu, dia berkata kepada gereja di Filipi, apa yang engkau pelajari dari aku, apa yang kamu terima dari aku, apa yang kamu dengar dari aku, apa yang kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. Lakukanlah itu. Maka damai sejahtera Allah yang menjadi sumber damai sejahtera menyertai kita. Damai sejahteranya akan memelihara dan menjaga hati kita. Apa yang kita perlu lakukan menurut nasihat Rasul Paulus ini? Ya. Saudara, barangkali saudara belum tahu, tapi saya mau ingatkan, Rasul Paulus menulis 4 surat di dalam Alkitab yang disebut, kalau bahasa Inggrisnya prison epistle. Epistle itu surat, prison itu penjara. Jadi surat-surat dari penjara. Ada 4 kitab di dalam perjanjian baru, yaitu kitab Filipi, kitab Efesus, kitab Kolose, dan satu lagi kitab Filemon. Itu 4 kitab yang ditulis pada waktu Rasul Paulus di dalam masa tahanannya di Roma. Ya, dia menuliskan itu. Saudara, yang unik ya, maksudnya kontradiksi. Paulus ditawan. Dia berada dalam tawanan tahanan, tetapi dia hidup dalam damai sejahtera. Sebaliknya jutaan orang menghirup udara bebas, tetapi hidupnya stres. Kita ini hidup dengan menghirup udara bebas. Kita tidak ada dalam penjara, kita tidak ada dalam tawanan apapun. By the grace of God. Kita mau mengalami the real peace, kita mau mengalami damai sejahtera yang sesungguhnya. Nah, apa yang kita lihat, kita pelajari, kita tahu dari tulisan Rasul Paulus, dari perikop yang kita baca dari ayat 4 sampai 9 di Filipi pasal 4 tadi, kita akan bahas ya. Pertama, bagaimana kita mengalami the real peace. Pertama, pilih bersukacita. Bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Ini penting sekali. Yes, Anda bisa bersukacita ketika Anda nonton film yang lucu-lucu. Ya, Anda mungkin bisa bersukacita ketika Anda mungkin jalan-jalan pada hari itu ke satu tempat yang menyenangkan. Yes, tetapi itu sementara. Begitu nyampe rumah, Anda menghadapi kenyataan hidup, Anda stres lagi. Kita mau
hidup kita ini bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Rasul Paulus berkata di ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Rupanya ada sukacita yang senantiasa kalau di dalam Tuhan. Pilih bersukacita di dalam Tuhan. Nah, Rasul Paulus ini bukan orang yang sekedar ngomong saja. Dia memberikan teladan dalam kehidupannya bagaimana tetap bersukacita di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit. Nah, bukan kebetulan dia menuliskan surat kepada gereja Filipi pada waktu dia di masa tawanan di Roma. Tapi sekian tahun yang lalu, pada waktu Rasul Paulus pelayanan awal, pelayanan memulai penginjilan di kota Filipi sekian tahun sebelumnya, itu ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 16. Kisah Para Rasul pasal 16. Di dalam cerita itu Rasul Paulus memberitakan Injil di kota Filipi bersama dengan rekan-rekan pelayanan. Dan akibatnya banyak orang yang bertobat di sana, dan rupanya pertobatan orang-orang itu membuat masyarakat di sana menjadi cemburu, dan ada orang-orang yang memfitnah, ada orang-orang yang menuduh Rasul Paulus dengan teman-temannya membawa kekacauan di kota itu. Itu tuduhan mereka. Akhirnya pemerintah setempat menangkap dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Ayat 23. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23. Kita akan baca sampai ayat 25. Setelah mereka dicambuk dengan hebat. Jadi sebelum masuk penjara mereka dicambuk. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Jadi setelah dicambuk dulu, kemudian dimasukkan penjara. Artinya mereka dalam keadaan luka-luka. Orang dicambuk itu bukan dicambuk sekedar cambukan biasa, saudara. Zaman dulu cambukannya itu ada paku-pakunya, saudara. Seperti kayak pancingan. Jadi dipecut, dicambuk dengan luka. Akibatnya mereka luka-luka. Dalam keadaan luka, dalam keadaan sangat menderita, mereka masuk ke dalam penjara. Kepala penjara disuruh menjaga mereka dengan ketat. Karena perintah itu kepala penjara menahan mereka di kamar penjara yang paling dalam. Dan membelenggu kaki mereka pada balok. Jadi Anda bayangin, di penjaranya dimasukin ke paling dalam. Artinya penjara di bawah tanah. Dan paling dalam. Nah, saudara, sejak zaman dulu sudah banyak tunnel-tunnel di daerah sana, saudara. Ya, mereka bangun sebagai penjara. Nah, saudara, bayangin saudara, mereka masuk ke dalam tanah. Dan tidak ada jalan keluar. Saudara, doakan situasi yang di Gaza ini tidak gampang. Menurut pemerintah Israel ada 200 sekian orang saat ini ditawan, dan rata-rata mereka masuk ke dalam tunnel-tunnel itu, saudara. Doakan supaya kalau boleh mereka tetap hidup, kalau boleh, saudara. Kita tidak ngerti, ya. Doakan supaya perang itu boleh cepat berakhir. Karena perang dua pihak pasti menderita. Ya. Doakan belas kasihan anak-anak dan segalanya. Kalau sudah perang sangat-sangat menyedihkan. Ya. Doakan itu. Nah, saudara, mereka berada di dalam tahanan, lubang yang di dalam, paling dalam katanya. Ya. Penjara yang paling dalam. Mereka ditahan dalam keadaan sakit, tubuhnya dipecut dan sebagainya. Ya. Kalau saudara sakit gigi aja, kalau ngalami sakit gigi, aduh malam itu mau tidur, gitu saudara ya. Kalau kita dipecut, badan kita sampai remuk gitu, rasanya itu sangat menderita. Nah, dalam keadaan itu
ini yang dilakukan oleh Paulus dan rekannya yang bernama Silas. Kita baca bersama-sama dengan keras ayat 25, 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka berdoa dalam keadaan yang sangat menderita, kesakitan di penjara dan tidak tahu besok hidup apa enggak. Mereka berdoa, mereka memuji Tuhan. Dan pujian ini bukan sekedar pujian rintihan. Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan enggak. Saya enggak ngerti bagaimana dalam penderitaan mereka bisa memuji dengan keras sehingga orang-orang lain bisa dengar. Di penjara itu orang-orang yang lain di tempat-tempat ruangan yang lain bisa dengar. Padahal mereka ditaruh di paling dalam. Ya. Nah, mereka dengar, memuji, memberikan pujian kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Jadi Rasul Paulus pada waktu dia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, dia menceritakan pengalamannya sendiri. Pada waktu dia sekian tahun yang lalu di penjara di Filipi, dia tetap memuji Tuhan. Dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Jadi dia menulis bukan sekedar, saya bilang lagi minum kopi, lagi mencari pencerahan, tapi dia menulis dari pengalaman yang dia alami. Dia lewati, dia menderita, dia dalam keadaan kesakitan tubuhnya, dia tetap memuji Tuhan. Tetap memuji Tuhan. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Orang sakit tidak enak. Tapi kita tetap bisa memuji Tuhan di dalam Tuhan. Saya masih ingat pada waktu Pastor pernah mengalami satu sakit, saudara pulang dari Indonesia mengalami sakit sampai saya jatuh pingsan dan saya tidak bisa jalan, punggungnya sangat sakit dan merangkak, saudara. Dan pada waktu itu Pastor Lucy sedang hamil yang kedua, sedang carry di dalam kandungan Stephen, ya. Jadi sangat menderita. Nah, dan malam sangat sulit tidur. Tapi saya bersyukur saya mengambil keputusan kalau saya sudah nggak tahan, saya berbahasa roh. Saya teriak sama Tuhan, Tuhan, haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Aku nggak ngerti Engkau baik Tuhan. Ya, nanti saya ambil gitar, saya cengkring-cengkring sendiri, saudara. Ya, pokoknya saya nggak membiarkan kesakitan itu menguasai saya sehingga nanti akhirnya saya berpikir yang enggak. Saya belajar untuk bersukacita dalam Tuhan. Dalam Tuhan bersukacita. Saudara, tadi kita menyanyikan lagu, ya. Kau yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalamku. Saudara, di dalam keadaan apapun dalam kehidupan kita, Allah sudah memulai pekerjaan baik di dalamnya. Makanya kita bisa tetap bersukacita, kita bisa bersyukur. Terima kasih ya Tuhan untuk iman yang Kau berikan kepadaku. Anda mungkin sakit tubuh Anda, tapi kalau Anda punya iman, itu adalah anugerah dari Tuhan. Pekerjaan baik Dia. Mungkin kita mengalami kegagalan dalam hidup ini. Mungkin ekonomi Anda terpuruk, tapi kalau Anda tetap percaya pada Tuhan Yesus, itu iman. Itu adalah anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Kita boleh bersyukur. Kita bersyukur karya Tuhan di dalam kita. Dia berikan Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Itu karya Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaan kita, kalau kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus ada di dalam kita. Dia yang memulai karya yang baik di dalam kita. Dia berikan darah Yesus yang menyucikan kita.
dari segala dosa kita. Banyak hal kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Pilih bersukacita di dalam Tuhan apapun musim kehidupan Anda. Baik dalam keadaan enak maupun dalam keadaan susah. Tetap pilih bersukacita di dalam Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari sini. Ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yang kedua, tetap berbuat kebaikan. Apapun keadaan kita, di mana ada kesempatan, tetaplah berbuat baik. Inilah pelajaran yang Tuhan Yesus juga ajarkan, yang sama tentang kenapa kita berbuat baik. Yesus berkata di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16, Yesus berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Saudara, Yesus mengajarkan supaya kita ini tetap berbuat baik. Karena ketika kita berbuat baik dengan tujuan supaya Tuhan dimuliakan, yaitu bahwa melalui perbuatan baik ada cahaya terang yang saudara dan saya pancarkan di depan orang. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Kita berbuat baik bukan karena mau cari pujian orang. Kita bukan berbuat baik supaya nanti kalau kita susah ditolong orang. Jangan berharap sama orang. Kalau saudara berbuat baik, jangan berpikir aku berbuat baik sekarang supaya nanti kalau aku susah ditolong orang. Jangan. Anda berbuat baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nanti kalau kita mengalami kesulitan, Tuhan yang tolong kita. Sebab kalau Anda berbuat baik dan berharap ditolong, apalagi ditolong oleh orang yang Anda pernah tolong dan tidak ditolong, engkau kecewa. Jangan pernah. Haleluya. Jangan pernah, saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya belajar tidak mau berharap kalau saya berbuat baik sama jemaat, oh nanti ya supaya jemaat lebih setia sama Tuhan. Supaya enggak, I just want to do, saya melakukan kebaikan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, karena ada juga yang setelah kita berbuat baik, orang berkhianat sama kita. Nah, tapi karena saya belajar untuk tetap fokus pada Tuhan, nggak ada sakit hati, rileks aja. Pokoknya saya melakukan tugas saya. Orang mau mengkhianati, no problem. Itu urusan dia dengan Tuhan. Haleluya. Berbuat baik. Dan bahkan perbuatan ini diketahui semua orang. Bukan supaya engkau dipuji, bukan supaya saudara berpikir nanti Anda ditolong, tetapi supaya Bapa kita di sorga dipermuliakan. Haleluya. Tetap berbuat baik apapun musim kehidupan kita. Yang ketiga, ayat 6, hendaknya kamu khawatir, jangan khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang ketiga, untuk kita boleh mengalami pemeliharaan damai sejahtera Allah, yaitu ketika timbul khawatir, jangan lari kemana-mana, jangan bengong, jangan kelak-klik, jangan stres, tetapi begitu timbul khawatir, berdoalah. Begitu Anda timbul khawatir, berdoa dan tetap bersyukur. Jangan biarkan pikiran kita ini bengong. Bahaya, saudara. Ketika timbul khawatir, berdoa dan bersyukur. Berdoa dan bersyukur. Haleluya. Perlu kita jaga sikap seperti ini. Seringkali orang sudah stres, sudah khawatir, malah menjauh dari Tuhan. Justru ketika Anda dalam kekhawatiranmu, di dalam stresmu, justru datang mendekat kepada Tuhan, tetap memilih berdoa, tetap bersyukur.
Amin. Yang keempat, yang Rasul Paulus ajarkan, lakukanlah apa yang engkau lihat, engkau tahu, engkau dengar daripadaku. Yaitu yang keempat, di dalam ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang keempat, jaga pikiran kita. Dan perhatikan apa yang Anda pikirkan. Jaga pikiran kita dan perhatikan apa yang kita sedang pikirkan. Kalau pikiran itu tidak benar, jangan dipikirkan. Dibuang. Kalau itu sesuatu yang tidak membawa kemuliaan, buang jauh-jauh. Kalau itu sesuatu yang tidak adil, tolak itu. Kalau itu sesuatu yang tidak suci, buang jauh-jauh. Kalau itu tidak manis, lempar jauh-jauh saudara. Kalau itu tidak sedap didengar, jangan dipikirkan. Kalau itu tidak sesuatu yang tidak membawa kebajikan dan tidak patut dipuji, tolak itu saudara. Jangan mikir yang negatif. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak adil. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak suci. Jangan. Jangan pikirkan hal-hal yang tidak benar. Atau informasi yang belum nyata. Seringkali orang bisa ribut karena informasi yang didengar padahal ternyata hoax. Atau setengah daripada ceritanya belum benar. Hati-hati saudara. Jaga pikiran dan perhatikan apa yang kita pikirkan. Jaga nih saudara. Karena banyak stres, banyak khawatir, banyak ketakutan timbul dari pikiran. Apa yang dipikirkan di hati. Sehingga mengganggu jiwa kita. Ya. Jaga. Dan kalau ini dilakukan, maka damai sejahtera daripada Allah menyertai kita. Dan kita mengalami damai yang memelihara hati dan pikiran. Haleluya. Rasul Paulus mengajarkan secara sederhana bagaimana mengalami ini. Saya ulangi, pilih bersukacita dalam Tuhan. Pilih saudara, pilihan. Anda mungkin dilukai sama orang, dikecewakan orang, tetap pilih bersukacita dalam Tuhan. Dan tetap berbuat baik bahkan dalam keadaan yang tidak mudah. Di mana ada kesempatan tetap menunjukkan perbuatan baik. Yang ketiga, ketika timbul khawatir, tetap berdoa dan bersyukur. Yang keempat, jaga pikiran dan perhatikan apa yang Anda, kita sedang pikirkan. Kalau kita lakukan apa yang diberikan nasihat oleh Rasul Paulus, maka firman Tuhan mengatakan Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Dan damainya itu akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Dunia ini bisa membuat saudara khawatir. Dunia ini, hidup ini bisa membuat stres. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Lakukan, kata Rasul Paulus, apa yang kamu dengar, yang kamu pelajari, yang kamu terima, dan kamu lihat daripadaku, lakukanlah itu. By the grace of God, kita mau melakukan. Amin. Kita mau melakukan itu. Karena hidup di depan kita tidak tahu, tidak pasti. Tetapi firman Tuhan pasti. Apapun musim kehidupan kita, kalau kita turuti nasihat firman Tuhan, damai Tuhan tetap ada beserta kita. Damai Tuhan tetap menjaga dan memelihara hati dan pikiran kita. Amin. Mari kita bangkit bersama. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih.
kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman yang dengan sederhana Engkau sampaikan melalui kehidupan Rasul Paulus. Orang yang berada di dalam masa tawanan, tetapi dia hidup di dalam damai sejahtera karena dia mengenal Engkau. Dia tahu bagaimana bersuka cita di dalam Tuhan. Bagaimana dia menyatakan segala khawatirnya dalam doa dan pengucapan syukur. Sebagai orang tawanan dia tidak tahu apakah besok dia masih bisa bernafas. Tidak tahu makan masa depannya. Tetapi dia mempunyai Tuhan yang boleh menjaga hati dan pikirannya. Rasul Paulus mengajarkan untuk kami boleh menjaga pikiran ini. Dan hanya memikirkan apa yang benar. Memikirkan apa yang adil, yang manis, yang suci. Yang patut dipuji. Tuhan tolong kami. Apapun musim kehidupan kami. Apakah kami dalam keadaan baik-baik atau bahkan keadaan musibah sekalipun. Tolong kami untuk menjaga apa yang ada dalam pikiran kami, Tuhan. Kami mau hanya memikirkan apa yang sesuai dengan prinsip Alkitab, kebenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Tolong kami semua. Kami menyadari khawatir bisa timbul dalam kehidupan kami. Khawatir akan masa depan. Khawatir tentang pasangan hidup. Khawatir tentang anak-anak kami. Bahkan kalau sudah punya anak dan sudah dewasa, mungkin punya cucu, memikirkan nasib ke depan cucu-cucu. Tuhan, tolong kami. Kalau itu timbul kekhawatiran apapun, mungkin kesehatan kami, Tuhan. Mungkin khawatir akan sekolah kami, pekerjaan kami. Kalau itu timbul kekhawatiran, ingatkan kami untuk berdoa dan tetap bersyukur kepada Engkau. Berdoa menyatakan apa yang ada di isi hati kami kepada Engkau. Dan tetap bersyukur. Tuhan tolong kami. Kami mempercayakan hidup kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur. Kalau kami melakukan apa yang diberikan melalui petunjuk firman-Mu ini. Di dalam kitab Filipi. Kami mau memilih bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Kami mau tetap berbuat kebaikan. Kami mau tetap berdoa dan bersyukur bahkan di tengah-tengah kekhawatiran yang bisa timbul dalam hidup kami. Dan kami mau menjaga pikiran dan memperhatikan apa yang ada dalam pikiran kami. Tuhan, kalau kami melakukan bagian kami, firman-Mu adalah ya dan adil. Maka damai sejahtera dari Tuhan akan menjaga, memelihara pikiran dan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya pada firman-Mu. Kami percaya kami bisa hidup di dalam damai sejahtera di dalam setiap musim kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. 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 Tuhan memberkati. God bless.